Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah kesehatan dan gizi di topik ke-10 yaitu pola dan sosialisasi hidup bersih dan sehat. Nah, setelah kemarin-kemarin kita mengetahui tentang gizi ya, kesehatan dan gizi, kemarin-kemarin gizi. Nah, kita akan masuk ke kesehatan sekarang. Jadi untuk pengetahuan kalian, bekal pengetahuan untuk mengajar nanti anak-anak usia dini, itu salah satunya juga harus tahu tentang program kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah kita gitu ya. Saya kecilin dulu. Oke ya. Jadi capaian pembelajaran kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan pola hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat dengan PHBS. Dan yang kedua adalah menjelaskan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Jadi kalian harus tahu dulu pola hidup sehat dan bersih itu apa, kemudian bagaimana cara mensosialisasikannya gitu. Pengertian pola hidup bersih dan sehat sendiri menurut Kemenkes RI tahun 2016 adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Gitu. Jadi semua pola hidup bersih dan sehat ini itu perilaku kesehatan ya yang dilakukan secara sadar baik oleh pribadi seseorang maupun dalam suatu keluarga maupun dalam suatu masyarakat. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu diharapkan mampu membudaya di masyarakat. Jika semuanya hidup bersih dan sehat, insya Allah sakit pun jarang dialami gitu ya. Manfaat dari PHBS bagi siswa PIAUD sendiri itu dapat meningkatkan kesehatan sehingga tidak mudah sakit anak-anaknya. Kemudian mereka juga dapat meningkat semangat dan produktivitas belajarnya karena mereka sehat. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswanya. Selain itu juga menurunkan angka presensi absen siswa karena mereka sakit. Jadi kalau mereka minim sakit, maka angka absen siswa yang sakit pun juga akan menurun sehingga perkembangan mereka dalam pembelajaran di PIAUD, kemudian mereka juga tumbuh tinggi dan berat badannya meningkat juga tidak terganggu karena sakit. Oleh karena itu PHBS ini penting ya bagi siswa PAUD. Oke. Kemudian poin PHBS bagi siswa PAUD sendiri itu ya antara lain adalah makan buah dan sayur serta makan makanan sehat dari sekolah. Selain itu juga melakukan aktivitas fisik setiap hari terkontrol dan terukur. Jadi gini, yang pertama dulu ya, makan buah dan sayur serta makanan sehat dari sekolah itu maksudnya ya mereka harus hati-hati dalam makanan. Jadi tidak boleh asal makan saja. Makan buah dan sayur terutama itu harus setiap hari. Kemudian mereka makanan sehat dari sekolah, misalnya sekolahnya punya program makanan atau program kantin. Kemudian di situ sudah dikontrol apa saja yang boleh dijual, apa saja yang tidak boleh dijual. Maka dianjurkan siswa makan makanan yang sehat dari sekolah. Kalau misalkan sekolahnya tidak menyediakan, maka orang tua yang harus kita beritahu atau kita briefing supaya mereka menyiapkan makanan-makanan yang sehat dan mengontrol anaknya untuk tidak makan makanan yang kurang sehat. Sebentar. Oke, Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari, tapi dengan terkontrol dan terukur ya. Jadi aktivitas fisik itu perlu karena metabolisme tubuh juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik anak ini. Jadi kalau anak-anak kita tidak perlu meragukan dia akan melakukan aktivitas fisik ya, kecuali dia main gadget terus-menerus.
Aktivitas fisik anak-anak itu sudah secara alamiah gitu loh, ada dalam anak-anak. Dia berlari ke sana kemari, kemudian ngejar temennya, mainan prosotan, naik jaring, keseimbangan dan lain sebagainya. Mereka tidak perlu diragukan untuk aktivitas fisiknya, tapi yang kita perlu adalah dia harus terkontrol dan terukur. Jadi kalau mereka terlalu banyak aktivitas fisik pun itu juga tidak baik. Kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Rutin mencuci rambut, menggunting kuku, dan menggunakan pakaian bersih. Nah, ini yang harus kita kontrol di sekolah. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kita yang dia masuk kelas tanpa mencuci tangan, itu harus kita tegur, misalkan kayak gitu ya. Jadi kita biasakan sebelum masuk kelas harus cuci tangan. Kemudian dengan sabun, diajari juga cara mencuci tangan dengan sabun berapa langkah itu ya, 9 langkah ya. Kemudian mencuci rambut. Jadi kita juga perlu mengontrol nih anak-anak rambutnya kayak apa. Terutama yang cewek-cewek kan nantinya pasti pakai jilbab. Nah, itu tuh kita buka rambutnya seperti apa dan lain sebagainya. Terus kukunya diperiksa, digunting kukunya atau dibersihkan. Kemudian juga menggunakan pakaian yang bersih, tidak kotor ke sekolah gitu ya. Itu harus diperhatikan. Nah, gimana kalau mereka melanggar ya? Jangan ada hukuman. Ya kita harus tegur. Kemudian kalau perlu kita beritahukan orang tuanya. Anak-anak anak usia dini itu belum tahu namanya hukuman. Jadi yang mereka tahu gurunya benci dia. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi mereka harus bahagia selagi mereka anak-anak. Kemudian yang keempat, menggunakan jamban yang sehat. Jamban itu maksudnya WC. Jadi mereka tidak diperbolehkan lagi untuk membuang air besar atau air kecil di sungai, kemudian di semak-semak belukar, itu nggak boleh ya. Yang mereka harus menggunakan jamban atau WC yang sehat. Memberantas jentik nyamuk. Nah, ini juga bisa mereka diajak untuk memberantas jentik nyamuk di sekolah. Diperiksa apakah ada botol yang menampung air di sekitar sekolah, ataukah ada kaleng-kaleng bekas yang terbuka dan ada airnya sehingga dapat digunakan untuk bereproduksi oleh nyamuk dan lain sebagainya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini juga harus disosialisasikan ke anak-anak ya, atau ini poin yang harus dimengerti oleh anak-anak. Membuang sampah pada tempatnya kalau sebisa mungkin terkategori. Jadi kalau yang sampah kering itu yang mana, sampah basah yang mana, sampah logam yang mana. Sampah logam kaca itu biasanya disendirikan karena akan membahayakan bagi petugas sampahnya sendiri. Jika mereka mau memilah dan lain sebagainya, tiba-tiba ada sesuatu yang tajam, itu akan membahayakan. Nah, itu mereka harus tahu sejak dini. Oh, kalau membuang sampah tuh harus di sini loh. Nggak boleh sembarangan loh. Nah, seperti itu. Mengontrol berat badan dan tinggi badan setiap bulan. Nah, ini anak usia dini juga masih harus kontrol BB dan TB-nya ya. Di posyandu atau misalkan di sekolah di PAUD ada programnya, itu sangat bagus sekali. Jadi PAUD sendiri memiliki timbangan berat badan dan tinggi badan. Kemudian tidak merokok dan menggunakan nafsa. Ini tentu saja harus diketahui sejak dini ya. Mereka tidak boleh merokok. Nah, ada beberapa orang yang melalai ya dalam ini, kayak mengizinkan anak usia dininya tuh mengenal rokok. Jadi ngerokok gitu loh. Nah, itu kan nggak boleh sekali ya. Di Malang itu ada dulu, tapi sekarang orang tuanya sudah diberi pengertian oleh Kemenkes karena videonya viral. Kemudian sekarang anak ini sudah direhabilitasi gitu. Nah, pola-pola itulah yang seharusnya ditanamkan oleh anak. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan pola hidup sehat dan bersih ini? Sebenarnya sosialisasi ini adalah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi.
Upaya menyebarluaskan tersebut dapat kita berikan pada anak usia dini dengan cara yang telah ditempuh oleh pemerintah. Nah, apa saja cara yang pernah ditempuh oleh pemerintah itu? Yang pertama adalah penyebarluasan leaflet, ya kan? Ini saya ambil dari flyer PHBS Kemenkes RI tahun 2019, maaf. Di sini disebutkan ada 10 pesan untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, berpola hidup bersih dan sehat. Jadi targetnya adalah dari rumah tangga. Sebenarnya PHBS sendiri itu banyak sekali ya. Ada PHBS persalinan, PHBS farmasi, PHBS sekolah, PHBS rumah tangga, ini adalah salah satunya. Nah, kenapa di rumah tangga yang disasar? Karena dari situlah mereka membentuk pola hidup seorang anak. 10 pesan itu yaitu adalah 1. Menimbang balita. Bentar ya, pointer. Menimbang balita setiap bulan. Menimbang balita setiap bulan ini termasuk posyandu. Jadi dia diukur kesehatannya, apakah dia sehat atau tidak, diukur dari berat badan dan tinggi badan seorang anak. Kemudian memberantas jentik nyamuk di rumah seminggu sekali. Menggunakan air bersih dalam setiap aktivitas rumah tangga, kecuali untuk menyiram tanaman kayak gitu-gitu, itu bisa air kurang bersih. Misalkan sehabis cucian baju yang tidak memakai deterjen itu digunakan untuk siram tanaman nggak apa-apa, tapi untuk minum, makan, cuci baju, mandi maksudnya, cuci muka dan lain sebagainya itu harus menggunakan air bersih. Kemudian setelah itu harus ada makan buah dan sayur setiap hari. Ini porsinya sudah kalian tahu. Kemudian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, tidak lagi dengan dukun beranak atau apalah ya. Tenaga kesehatan itu masuk ke bidan, dokter, perawat juga bisa. Itu harus ditolong kalau lebih baiknya, karena susah juga ya melahirkan sendiri. Kemudian selain itu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari, memberikan ASI eksklusif, menggunakan jamban yang sehat, dan tidak merokok di dalam rumah. Ini 10 pesan gizi ya. 10 pesan hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya ini ada PHBS sekolah. Jadi di sekolah sendiri, di SD ya, terutama nanti bisa ke TK atau ke PAUD. Jadi sekolah itu harus sehat, maka prestasiku meningkat. Perilaku hidup bersih dan sehat tatanan sekolah. Ini saya ambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar. Gianyar itu Bali ya. Disajikan pada penyebaran informasi kesehatan di SD nomor 3 Pejeng tanggal 28 Juli 2010 ya. Kemarin ada yang nanya gimana sosialisasi, apakah masyarakat itu sudah tahu bahwa gizi yang seimbang itu mempengaruhi kesehatan, ada maksudnya defisiensi dan lain sebagainya. Defisiensi gizi itu kan bahaya. Apakah masyarakat sudah tahu gitu kan? Nah, sebenarnya memang sudah disosialisasikan melalui PHBS ini. Jadi masyarakat itu sebenarnya sudah diedukasi dari dinas kesehatan masing-masing kabupaten. Bahkan di PKK itu biasanya juga ada. PKK itu perkumpulan ya. maaf ini kelupaan saya ya. PKK ibu-ibu yang di kompleks misalkan atau di RT setempat itu biasanya ada salah satu tenaga gizi atau tenaga kesehatan yang menjadi kader di suatu desa, itu memberikan penyuluhan gitu loh ke orang-orang ini, sehingga mereka itu sudah dipapar atau sudah setidaknya tuh sedikit tahu tentang bagaimana pola hidup bersih dan sehat, dan juga bagaimana pola gizi seimbang kayak gitu. Nah, selain itu kalau kita mau menerapkan PHBS di sekolah, nah salah satu caranya adalah menempel poster-poster seperti ini di sekolah. Ada poster, ada X-banner, terus kita ngajak mereka untuk memutar video PHBS untuk anak. Jadi ada nih, kalian cari di YouTube, ayo cuci tangan pakai sabun animasi PHBS dari Kemenkes, itu ada di situ. Kemudian
mengajak anak-anak untuk mempraktekkan PHBS di sekolah itu sendiri, itu juga bisa ya. Jadi mereka bagaimana caranya mencuci tangan pakai sabun, kemudian bagaimana bagaimana kategori rambut yang bersih, bagaimana kategori kuku yang bersih, bagaimana kategori baju yang bersih dan lain sebagainya. Itu bisa kalian ajarkan di sekolah. Jadi diajak mereka. Jadi kalau ada mereka yang buang sampah sembarangan ditegur, kemudian diajarkan teman-temannya dipanggil gini cara. Jadi kalau kita mau buang sampah itu harus di mana. Terus kalau di SD ya, ini contohnya SD kelas 5 itu ada kontrol PHBS, papan kontrol PHBS. Jadi papannya tuh seperti ini. Nah kalau anak-anak TK kan belum bisa atau PAUD kan belum bisa baca. Ini bisa tulisannya diganti dengan gambar, itu juga bisa. Gambar misalkan gambar mandi 2 kali sehari pakai sabun, itu juga ada gambar animasinya, menggosok gigi, motong kuku, mencuci tangan pakai sabun, cuci rambut pakai sampo, bersihkan WC, BAB, buang sampah pada tempatnya. Nah ini juga bisa. Nanti kalau yang udah dilakukan dari yang biru ke orange atau orange ke biru terserah gitu kan. Nah, itu salah satu atau banyak cara mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada anak usia dini. Nah, kalau kalian kira-kira apa nih cara yang akan kalian tempuh untuk mensosialisasikan PHBS pada anak usia dini? Coba komen di bawah ya. Saya rasa sekian dulu kuliah kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.